Ya, pemirsa dan sobat OPOP dimanapun Anda berada, masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kiai Jazuli, tadi diceritakan ada alumni yang tidak hanya sukses menjadi doktor dan juga menjadi dosen, tetapi ada juga yang menjadi kepala desa. Tentu berkontribusi juga bagi alma maternya. Bisa diceritakan, Kiai? Saya berterima kasih sekali. Saya sudah bisa merasa bangga dengan peran anak-anak didik kami di masyarakat. Ini bukan satu-satunya alumni Nurul Amanah yang jadi kepala desa, masih ada lagi. Dan yang mau mencalonkan juga ada. Dan ini buat saya menjadi kebanggaan tersendiri karena bisa berkontribusi, memberikan manfaat untuk masyarakat paling bawah. Itu yang membanggakan saya. Ini yang betulnya anak saya ini, Pak Rozi, setelah tamat SMA di Nurul Amanah, kuliah di UINSA, S1-nya, S2-nya di UI, dan juga pernah jadi staf ahli salah satu anggota DPR RI. Setelah itu dipanggil oleh orang tuanya, datang kepada saya minta restu, bagaimana kalau anak saya panggil? Jangan dulu, biar cari pengalaman di luar. Tahu-tahu ditinggal meninggal oleh orang tuanya, mau tidak mau harus kembali ke Kampung halamannya. Dan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat untuk dinobatkan sebagai kepala desa. Baik, Kiai, kita sapa langsung Mas Fathur Rozi nih, Kiai. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades ini ya. Alhamdulillah. Masih muda tapi sudah menjadi kepala desa panutan masyarakat. Alhamdulillah. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Lulus tahun berapa, Mas? Saya keluar dari Nurul Amanah 2008. Jadi masuk ke UINSA dulu, YIN itu angkatan 2008. Kemudian lulus langsung kemudian alhamdulillah diberkahi juga saya bisa melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Perjalanan hingga menjadi kepala desa bisa diceritakan, Mas? Ya, memang saya harus bercerita ya. Jadi saya ini besar di pesantren Nurul Amanah. Jadi dari dulu sejak kelas 5 SD saya sudah berada di pondok pesantren ini. Dulu ada program pondok Ramadan. Jadi setiap Ramadan dari kelas 5 SD, 6 SD saya di sini. Kemudian saya melanjutkan MTS di sini, SMA di sini. Kemudian juga dulu atas arahan Pak Kiai, saya kuliah di IAIN, kemudian saya dulu di jurusan Usuluddin, ambilnya politik. Kemudian alhamdulillah karena berbagai macam perjalanan, saya dapat keberuntungan untuk ke Jakarta dan belajar pemerintahan di sana. Yang kemudian ya tadi diceritakan Kiai, almarhum orang tua saya tidak ada dan diminta, waktu itu saya umur 28 tahun, diminta untuk meneruskan jadi kepala desa. Oke. Jadi ini tahun ketiga saya menjadi kepala desa dan alhamdulillah program-program yang saya canangkan itu banyak terinspirasi dari kehidupan saya sebelumnya, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Amanah. Jadi yang pertama itu saya punya mungkin waktu itu satu-satunya desa yang punya aplikasi di di sini di Bangkalan ya. Kemudian saya juga punya program yang menarik sekali yaitu program beasiswa. Jadi saya itu mensekolahkan anak-anak desa ke perguruan tinggi itu menggunakan dana desa sebanyak 7 orang dengan UTM. Dari program kedua itu saya di 2019 akhir saya dapat Madura Award waktu itu juara 2 sebagai desa paling inovatif se-Madura. Dengan barokahnya ngasih beasiswa tadi? Iya, terinspirasinya karena memang saya termasuk di angkatan saya dulu kuliah, anak-anak yang kuliah sedikit, tapi ternyata saya kaget adik-adik saya ini yang di Nurul Amanah itu sangat banyak sekali yang sekolah dan itu dibantu oleh pondok pesantren. Maksudnya sangat terbantu sekali oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Amanah. Dari situ saya terinspirasi karena memang di Madura ini banyak yang putus sekolah, kemudian saya lihat juga mereka bekerja, favoritnya biasanya kalau lulus SMA mereka tidak sekolah, jadi saya dorong memang betul untuk pemerintah desa menjamin pendidikan mereka sampai perguruan tinggi. Terkait dengan ada satu program terbaru saya yang itu
juga terinspirasi dan menggunakan atas arahan Kiai juga. Dan ini luar biasa bagi saya karena ini murni santri. Ini karya santri, produknya santri, dan saya sebagai alumni menggunakan sistem ini untuk pelayanan masyarakat. Jadi program itu namanya adalah One Family One Card. Jadi saya sudah mentransformasikan bahwa kartu keluarga itu bukan kertas hari ini, tapi kartu keluarga itu adalah kartu. Jadi saya melakukan sensus demografi di masyarakat. Jadi satu keluarga itu by name, by address, by chip, dan dibangun oleh sistem. Yang bangun sistem itu teman-teman santri yang kuliah di UTM, itu murni karya santri. Dan saya sebagai alumni memang merasa terpanggil. Saya menggunakan sistem ini untuk melayani masyarakat. Jadi sini saya bawa contoh kartu. Ini menarik sekali. Silakan Mas, ditunjukkan di kamera. Ini ada namanya kartu Desa Alang-Alang, jadi kartu keluarga. Jadi ini kartu pelayanan. Jadi setiap keluarga itu nanti punya kartu. Di dalamnya sudah terisi nomor KK, nomor NIK, KTP, kemudian kita juga ingin tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan nama, penulisan angka dalam kartu, dan masyarakat saya setiap pelayanan tinggal bawa kartu ini, nanti tinggal mereka perluannya apa, langsung kita copy nomornya, kita buatkan surat pengantar, kita tanda tangan dan disimpan kembali ke sini. Jadi di sini ini isinya sangat lengkap sekali karena saya melakukan sensus yang sangat detail, termasuk riwayat penyakitnya apa, kemudian tetangganya siapa, binatang ternak apa, dan ini sistemnya di sini ada namanya sistemnya Bainura. Jadi sistemnya di sini ada Bainura. Oh, jadi Amanah. Nurul Amanah. Jadi ini salah satu bukti tawadhu alumninya kepada alma mater ya. Memang ini semuanya murni dari Pondok Pesantren Nurul Amanah yang alhamdulillah hari ini saya sebagai alumni memang ingin membuktikan bahwa Pondok Pesantren hari ini bisa berkolaborasi dan bermanfaat untuk pelayanan pemerintahan di tingkat desa. Dan itu berkolaborasi, bersinergi dengan pondok pesantren. Baik, nah bicara soal sinergi dan kolaborasi, tadi saya dengar ada program jagung yang kemudian bersinergi juga dengan pemerintah desa. Bisa diceritakan Mas Fatur Rozi? Waktu itu saya ditikani sama Kiai, dipanggil sama Kiai. Kiai bilang ini ada Bank Indonesia, ini ada program jagung dan ada program sapi waktu itu. Kemudian langsung saya tangkap, ini adalah peluang besar karena Pondok Pesantren Kiai memberikan jalan bagi saya untuk ini jawaban dari perekonomian masyarakat. Akhirnya kita bekerja sama dengan Bank Indonesia. Waktu itu kita diberikan luar biasa. Kita tanam hampir 40 hektar. Ada lahannya Pak Kiai juga di Alang-Alang. Kemudian hari ini berita terbaiknya adalah Alang-Alang kita membentuk koperasi jagung. Koperasi jagung yang itu semua jagung yang bekerja sama dengan BI dan UTM itu koperasinya di Alang-Alang, dan alhamdulillah saya ketuanya langsung, sekretarisnya dosen di UTM dan domisilinya di Alang-Alang. Beberapa bulan yang lalu kami juga MOU dengan Bu Gubernur di Gerahadi, Koperasi Alang-Alang dan kelompok tani kita di Alang-Alang terkait dengan jagung. Kita langsung nanti akan kirimnya ke Puspa Agro. Jadi Februari ini ada permintaan 150 ton jagung dan alhamdulillah besok pagi ini kita akan panen jagung di Sumeneb. Jadi jagungnya tidak hanya di Bangkalan tapi juga tersebar di Madura, dan alhamdulillah koperasinya lewat koperasi jagungnya lewat koperasi di desa saya di Alang-Alang dan saya santri. Ini alhamdulillah berkat petunjuk dari Kiai. Baik Kiai, ini sebuah cerita yang tentu sangat inspiratif bagi alumni pesantren di seluruh Jawa Timur. Apa rahasianya Kiai sampai bisa meluluskan alumni yang seperti ini suksesnya Kiai? Saya tidak pernah punya bayangan apa-apa kecuali hanya berkhidmat untuk pesantren supaya bisa diberi barokah oleh guru-guru saya dan orang tua saya. Semangat itu yang menginspirasi saya
untuk hubbul amal, cinta untuk berkreasi, berkreatif, berinovasi yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang banyak. Hanya itu. Dan alhamdulillah buahnya umpama saya canangkan tidak akan sampai seperti yang sekarang. Allah memberikan lebih dari itu. Alhamdulillah, dan itu patut kita syukuri bersama Kiai bahwa buah yang dihasilkan oleh Nurul Amanah ternyata tidak hanya bermanfaat untuk Nurul Amanah itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar Nurul Amanah. Terima kasih Mas Alhamdulillah. Fatur Rozi atas kesempatannya, terima kasih Kiai Jazuli atas waktu dan kesempatan berbaginya. Dan baik pemirsa serta Sobat Opop dimanapun Anda berada, pesan Kiai, khidmahlah untuk pesantren dan hubbul amal menjadi catatan kita untuk terus menjadi orang yang bermanfaat yang seluas-luasnya. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Baik, sampai jumpa di program inspiratif Rahasia Sukses Santri episode berikutnya. Kita sambangi pesantren-pesantren yang sukses berwirausaha di Jawa Timur. Saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.